Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang menelaah dan menyusun teks tanggapan. Meskipun pembelajaran kita melalui pembelajaran daring atau jarak jauh, tetapi kita harus tetap semangat untuk menjalankan pembelajaran ini. Mari kita bersama-sama simak dan tonton materi yang akan Ibu sampaikan. Selamat belajar. Baik, yang pertama itu ada menelaah teks tanggapan. Di dalam menelaah teks tanggapan dibagi menjadi 3, yaitu ada struktur teks tanggapan, ada kaidah kebahasaan teks tanggapan, dan yang ketiga ada ungkapan teks tanggapan. Yang pertama ada struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan itu ada 3, yaitu ada konteks, deskripsi, dan penilaian. Yang pertama, konteks berupa penyebutan tentang objek yang ditanggapi, baik berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, peristiwa, fenomena, ucapan dan perbuatan, atau tentang suatu karya orang lain. Mungkin pula disertai dengan penjelasan tempat, waktu, dan keterangan-keterangan lainnya. Dengan demikian, unsur konteks merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan apa yang ditanggapi, di mana adanya, dan kapan terjadinya. Yang kedua itu ada deskripsi. Deskripsi biasanya berisi tentang keadaan, objek, atau proses berlangsungnya kegiatan itu secara terperinci. Bagian ini merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana. Dan yang ketiga itu ada penilaian. Penilaian berisi pendapat tentang objek itu, baik secara positif atau negatif, atau mungkin kebaikan ataupun kekurangan. Baik, yang kedua itu ada kaidah kebahasaan teks tanggapan. Kaidah kebahasaan teks tanggapan itu dibagi menjadi 3, yaitu ada rujukan kata, kalimat deskriptif, dan juga konjungsi antar kalimat. Yang pertama, rujukan kata merupakan sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Dikenal juga dengan sebutan referensi. Atau bisa disebut juga kata rujukan merupakan sesuatu yang dipakai pemberi informasi atau pembicara untuk menyongsong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Contoh, Budi adalah seorang petani yang rajin, menjadi dia. Budinya diganti menjadi dia adalah seorang petani yang rajin. Yang kedua ada kalimat deskriptif. Deskriptif artinya penggambaran. Dalam hal ini, deskriptif bisa diartikan sebagai uraian atau pemaparan dengan kata-kata secara rinci dan jelas. Kalimat deskriptif dalam teks tanggapan biasanya terdiri dari beberapa kalimat yang menjelaskan fakta atau alasan untuk penilaian yang disampaikan. Contoh kalimatnya seperti ini. Anak-anak tersebut belum memiliki SIM karena usianya belum mencapai 17 tahun. Bahkan, tak jarang tinggi badan mereka pun belum mumpuni untuk menapak jalan. Tak hanya itu, faktor belum matangnya psikis mereka pun sering jadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga itu konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat berfungsi untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat. Kalimat tentu membutuhkan konjungsi. Dengan konjungsi, teks tanggapan dapat lebih menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Jumlah konjungsi yang digunakan dalam teks tanggapan tergantung pemakaian penulis, dan kata penghubung memiliki peran penting dalam membangun sebuah paragraf. Contoh kalimatnya seperti ini. Kami kurang setuju dengan usulan dia. Biarpun begitu, kami tetap menghargainya. Adapun dalam contoh katanya, yaitu biarpun demikian atau begitu, sekalipun demikian atau begitu, walaupun demikian atau begitu, dan meskipun demikian atau begitu. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu ada ungkapan tanggapan.
Ungkapan tanggapan dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, ungkapan tanggapan yang menguatkan atau menyetujui pikiran penulis atau pengemuka gagasan. Yang kedua, ada ungkapan tanggapan yang menolak atau tidak menyetujui pemikiran yang dikemukakan penulis. Yang ketiga, itu ada ungkapan tanggapan yang mengungkapkan sudut pandang orang lain. Yang keempat, itu ada ungkapan tanggapan yang menggambarkan simpulan dari data orang lain. Yang kelima, ada ungkapan tanggapan yang menggunakan gaya bahasa atau majas penghalusan. Yang keenam, itu ada ungkapan tanggapan yang menggunakan kata bilangan atau urutan informasi. Lalu yang terakhir itu ada menyusun teks tanggapan, pengungkapan kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Dibagi menjadi dua, yaitu ada penyusunan teks tanggapan dan juga penyampaian kritik, sanggahan, atau pujian dalam teks tanggapan. Yang pertama ada penyusunan teks tanggapan. Di dalam penyusunan teks tanggapan itu terdapat langkah-langkah menyusun teks tanggapan. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada menentukan tema teks tanggapan yang akan disusun. Yang kedua ada mengembangkan tema menjadi ide atau gagasan pokok. Yang ketiga menyusun ide atau gagasan pokok menjadi kalimat-kalimat yang urut dan logis sesuai dengan struktur teks tanggapan baik secara deskriptif maupun kritis. Yang keempat itu mencermati dan meneliti teks yang disusun agar sesuai dengan EBI, Ejaan Bahasa Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua ada penyampaian kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan, yaitu di dalamnya ada cara menyampaikan teks tanggapan yang baik, dibagi menjadi 9, yaitu yang pertama ada tanggapan yang disampaikan harus sesuai topik pembahasan. Yang kedua, penyampaian tanggapan harus dapat membuat orang lain memahami pembahasan permasalahannya. Yang ketiga, kalimat tanggapan harus murni pendapat sendiri. Yang keempat, kalimat tanggapan hendaknya merupakan kalimat yang benar dan tidak ambigu. Yang kelima, jika yang disampaikan merupakan tanggapan negatif, sebaiknya tidak disertai dengan emosi. Yang keenam, penyampaian kalimat tanggapan dapat diiringi dengan gerakan mimik muka atau nada suara. Yang ketujuh, kalimat tanggapan harus bersifat objektif. Yang kedelapan, ketika menyampaikan tanggapan, hendaknya kita tidak menjelekkan pihak lain. Yang terakhir ada kalimat tanggapan akan lebih kuat jika disertai dengan fakta. Alhamdulillah, semua materi telah Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ini. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ataupun pembelajaran mata pelajaran yang lainnya. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan dalam menyampaikan materi, dan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.